слагате в камерата на хладилника. Значи вали всички пари от вас и ни ги даваш. Чуваш ма ти кажа. Варайте парите, госпожо. За куриер. Ай, Ванке, не е за 2 минути, а? Много да не ме извамиш, ей. Знам та коя си. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang sedang memesan sebuah kuburan untuk suaminya yang baru meninggal beberapa hari lalu. Wanita ini bernama Blaga. Blaga memesan sebuah makam lengkap dengan batu nisan sekaligus tulisannya. Tapi tak lupa ia juga memesan untuk dirinya sendiri. Jadi suatu saat nanti Blaga bisa dimakamkan berdampingan dengan suaminya. Berhubung Blaga memiliki kepercayaan yang benar-benar fanatik, ia harus menguburkan abu suaminya sebelum 40 hari setelah kematian. Dan ia meminta agar semuanya selesai dalam 3 minggu. Lalu karena Blaga minta cepat, si petugas pemakaman menaikkan harganya menjadi 16.000 Bulgarian lev. Kalau dirupiahkan sekitar 130 juta rupiah. Dan harus dibayar lunas di muka. Dan Blaga pun setuju. Setelah memperlihatkan foto calon kuburannya pada si suami yang telah jadi abu, Blaga kedatangan seorang tamu dan ia adalah Jamilah. Jamilah ini adalah murid lesnya Blaga dan sekarang ia sedang dalam persiapan mengikuti ujian pindah kewarganegaraan alias naturalisasi jadi rakyat Bulgaria. Jadi intinya status pekerjaan Blaga ini adalah menjadi guru les bahasa Bulgaria setelah ia pensiun dari seorang guru. Главен инспектор Колев. Вижте, госпожо, сега. Тези, ето ги хванахме, намерихме тефтерче. Вътре вашето име, адрес, телефон, всичко. Di keesokan harinya, Blaga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang polisi yang bernama Inspektur Kolev. Kolev berkata kalau ia baru saja menangkap 2 orang pelaku penipuan dan perampokan. Sedangkan tersangka yang lain kabur, dan dari bukti yang ditemukan, tercatat semua identitas Blaga dan Blaga adalah target mereka. Mendengar kalimat tersebut, Blaga seketika ketakutan dan panik, sehingga Kolev pun melanjutkan aksinya. Блага на Умова, улица Христо Ботев, 32, етаж 3 апарт... Госпожо, успокойте се, повторете. Какво? Сама ли сте? Да. Има ли някой при вас? Не. Karena Blaga benar-benar panik, Kolev meminta alamat detail rumahnya Blaga, bahkan nomor handphonenya agar mereka bisa berkomunikasi setiap saat. Setelah itu, Kolev mematikan telepon tersebut dan kembali menghubungi Blaga melalui handphone. Така, сега първо, събирате всички пари в къщата. Второ, слагате ги в един плик и ги прибирате в камерата на хладилника. Kolev meminta bantuan Blaga untuk menjebak dan menangkap para penjahat tersebut jika seandainya mereka tetap beraksi mengincar Blaga. Dan tentu saja, Blaga menolak sambil ketakutan. Bahkan ia pun berkata kalau ia hanya tinggal seorang diri. Lalu, Kolev menginstruksikannya untuk menyimpan semua uang dan perhiasannya di dalam kantong plastik dan menyembunyikannya di dalam lemari es. Jaga-jaga jika seandainya para penjahat tersebut benar-benar beraksi. Karena mereka semua menggunakan alat yang canggih untuk men-scan dan mencari semua uang para target yang mereka incar. Спокойно, спокойно, ние сме тук. Звъни. Вдигайте спокойно, вдигайте и само спокойно, госпожо. Знай ми къде живееш, курво! Значи вали всички пари от вас и ни ги даваш. Чуваш ма ти казвам. Ако не видиш горе, качвам се при вас и ти режа когато те знам между краката. Чуваш ма ти казвам. Разбрави ма? Да. Разбрави ма? Да. Halo. Setelah semua instruksi dilakukan, Kolev berkata kalau ia bersama rekan-rekannya telah berjaga di sekitar rumahnya Blaga. Tapi tiba-tiba, telepon rumahnya Blaga berdering. Dengan tergesa-gesa, Kolev menyuruh Blaga untuk menjawab telepon tersebut. Dan saat Blaga menjawab telepon itu, ternyata yang menelpon adalah si penjahat. Ia mengancam dan menyuruh Blaga menyerahkan semua uangnya dengan cara melemparkan keluar. Tentu saja Blaga langsung melapor pada Kolev. Lalu karena Kolev telah berjaga di luar, ia menyuruh Blaga memberikan uang tersebut sebagai pancingan. Jika tertangkap, uang tersebut pasti akan dikembalikan.
Karena Blaga benar-benar ketakutan dan percaya dengan Kolev, ia pun melemparkan semua uang simpanannya tersebut. Halo? Halo? Setelah semua uang dilempar keluar, teleponnya Kolev tiba-tiba mati dan setelah menunggu beberapa saat, masih tak terdengar sedikit pun aksi kejar-kejaran dan penangkapan di sekitar rumahnya Blaga. Lalu, Blaga bergegas mendatangi kantor polisi dengan niat meminta kembali uangnya. Dan ternyata saat sampai di sana, tak ada satupun polisi yang bernama Kolev, alias Blaga kena penipuan mama minta pulsa. Dan hilanglah semua uang simpanannya untuk membayar biaya pemakaman yang telah dipesan. Blaga benar-benar shock, stres, tak tahu harus berbuat apa lagi. Uang 16.000 lev untuk biaya kuburan bukanlah uang yang sedikit untuk seorang pensiunan guru. Walaupun ia memiliki seorang anak yang merantau di Amerika Serikat, anaknya tersebut juga hanya bekerja sebagai sopir truk. Alias, Blaga tak tahu lagi harus membayar biaya pemakaman dengan cara apa. Голяма каша за бърка. Какво става? Виждам, че нещо не е наред. Извинявай, съжалявам. Setelah itu Blaga mendatangi perusahaan pemakaman dan menceritakan semua yang telah ia alami. Tapi sayang si petugas juga tak bisa berbuat apa-apa. Kalau Blaga tetap menginginkan makam tersebut, ia harus membayar lunas di muka. Karena orang lain juga mengincar posisi makam tersebut. Jadi siapa yang dapat, dia yang cepat. Lalu karena si petugas kasihan, ia memberikan kelonggaran pada Blaga dengan syarat Blaga harus memberikan DP sebanyak 2.000 lev dalam 2 hari. Dan akhirnya Blaga terpaksa setuju. Setelah itu Blaga diminta lagi mendatangi kantor polisi. Saat sampai di sana, para polisi tersebut memintanya untuk ikut sebuah seminar tentang penipuan. Ya, Blaga sebagai salah satu bukti korban. Tentu saja Blaga menolak karena kasusnya itu murni karena kebodohannya sendiri dan ia tak ingin dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Tapi setelah dibujuk dan agar tak ada korban lagi, Blaga pun akhirnya setuju dan ikut seminar tersebut. Мама, сме поканили 2 жертви на... Заповядайте, госпожо Наумова. Госпожо Наумова, кажете ми, вие сте интелигентна жена. Как може да постъпите толкова глупаво? А нямате ли друга работа? Ми сте дошли тук да турможите хората. Sepulang dari seminar itu, Blaga mampir belanja ke warung, ya beli barang-barang kebutuhan dan juga sebuah koran. Saat akan membayar, ternyata uangnya kurang dan ia tak punya uang lagi. Sehingga terpaksalah Blaga menahan malu dan meminta agar beberapa barang tersebut dibatalkan. Setelah itu Blaga teleponan dengan anaknya, tapi ia tak menceritakan kasus penipuan yang ia alami. Si anak yang bernama Osas ini menanyakan kapan hari pemakaman dan kenapa Blaga tak melaksanakan pemakaman Gucci. Toh ayahnya pun telah dikremasi atau dibakar. Tapi dengan tegas, Blaga yang kolot mengatakan setiap yang dari bumi harus kembali ke bumi, alias yang mati harus dikubur. Няма да сложа бащата в чекмедже. Няма да го сложа в панелка за умрели. Добре, какво толкова ще стане за... Няма, бебишо! Няма! Di keesokan harinya, Blaga mulai menghubungi satu persatu lowongan kerja di koran. Tapi karena ia berusia 70 tahun, tak ada satupun yang mau mempekerjakannya. Lalu karena tak ada jalan lain lagi, Blaga akhirnya nekat pergi ke bank dengan niat menggadaikan semua uang pensiunnya. Tapi saat ditanyakan tujuan peminjaman dana tersebut, pihak bank akhirnya menolak setelah mengetahui Blaga ingin membeli kuburan untuk suaminya dan untuk dirinya sendiri. Karena pengajuan pinjamannya ditolak, Blaga memutuskan mencari pinjaman dengan cara singkat, yaitu rentenir alias koperasi coret-coret. Cukup dengan fotokopi KTP, uang langsung cair. Akhirnya si petugas survei datang. Saat ditanyakan semua harta berharga yang dimiliki oleh Blaga, ia hanya memiliki uang pensiun sebanyak 560 lev per bulan. Gaji guru lesnya 30 lev per jam, dan sebuah mobil tua peninggalan suaminya.
sehingga si tukang survei hanya sanggup memberikan pinjaman sebesar 1.500 lev berdasarkan kemampuan Blaga mencicil tagihan bulanannya. Setelah itu Blaga menarik uang pensiunnya untuk bulan ini, dan bahkan ia juga menjual semua koleksi sendok-sendok antik yang ia koleksi, dan barang-barang tersebut dihargai sebanyak 300 lev, sehingga Blaga berhasil mengumpulkan uang sebanyak 2.360 lev, 2.000 untuk DP kuburan dan sisanya 360 lev untuk biaya hidupnya sebulan ke depan. 2000? Както се разбрахме. Нещата малко придобиха друг оттенък. Blaga langsung mendatangi tempat pemakaman, tapi sayang si petugas memberikan sebuah kabar buruk. Makam yang dibuking oleh Blaga juga diminati oleh seorang anak pejabat polisi, dan ia juga telah memberikan uang muka duluan, sehingga si petugas tersebut terpaksa harus menolak uang DP yang diberikan oleh Blaga. Jika seandainya Blaga tetap menginginkan makam tersebut, ia harus membayar lunas duluan. Ya, siapa yang cepat dia yang dapat. Setelah itu Blaga mendatangi sekolah lamanya. Ya, siapa tahu ada jalan keluar lain. Tapi ternyata saat sampai di sana, Blaga ditunjukkan sebuah koran yang memberitakan dirinya saat mengikuti seminar polisi. Dan di sana tertulis seorang pensiunan guru membuang sekantong uang dan memberikannya pada penipu. Apakah ia mengidap demensia? Melihat koran tersebut, Blaga benar-benar malu dan langsung meninggalkan sekolah tersebut. Blaga tak tahu harus berbuat apa lagi, tapi di tengah masalah yang ia hadapi, Blaga masih tak menangis sedikit pun. Satu-satunya cara ia menenangkan diri hanya dengan meniti Bukit Monumen Bulgaria. Setelah menapaki 1.300 anak tangga, ia pun menghirup nafas dalam-dalam di bukit tersebut. Setelah itu Blaga kembali mengajar Jamilah. Setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan, ia meminta Jamilah membuatkannya sebuah akun di situs lowongan pekerjaan alias Loker. Saat mengisi biodata dan pekerjaan apa yang diminati oleh Blaga, Blaga menyuruh Jamilah mengganti namanya menjadi Ivanka. Dan pekerjaan yang ia minati adalah kurir alias tok paket. Lalu saat mengisi semua biodata lengkapnya, Blaga juga menyuruh Jamilah menuliskan usianya 40 tahun. Tentu saja Jamilah terheran-heran. Tapi saat Blaga menjelaskan usianya sudah 70 tahun dan pasti susah mencari pekerjaan, Jamilah akhirnya mengerti dengan masalah gurunya tersebut. Beberapa saat setelah itu, loker yang dimasukkan oleh Blaga akhirnya nyangkut dan ia dihubungi oleh seorang pria. Pria tersebut berkata kalau ia menjalankan usaha toko sayur dan ia membutuhkan seorang asisten untuk menjemput dan mengantarkan surat-surat berharga dan termasuk uang, alias tugasnya Blaga hanya mengantar jemput. Setelah Blaga setuju, si pria berkata jika seandainya lanjut tak ada kata mundur. Dan Blaga disuruh hanya menunggu telepon darinya. Halo? Setelah itu Blaga mendapatkan panggilan job pertamanya. Sembari telepon menyala, ia ditugaskan mendatangi sebuah komplek apartemen dan menunggu di apartemen yang telah ditentukan sampai seorang wanita tua keluar. Setelah wanita tersebut meletakkan sebuah kantong di bawah tong sampah, Blaga ditugaskan bergegas mengambil barang tersebut, lalu bergegas pergi meninggalkan komplek apartemen itu. Dan saat isinya diperiksa, ternyata kantong tersebut berisi uang sebanyak 3.100 lev. Dan 400 lev jatah untuk Blaga. Setelah menyelesaikan kerjaan itu, Blaga akhirnya sadar kalau ia berurusan dengan dunia kriminal, lebih tepatnya sebagai kurir untuk para penipu yang menipu dirinya dulu. Lalu, setelah semuanya aman,
Blaga ditugaskan mengantarkan uang tersebut ke sebuah daerah yang bernama Ruse dan butuh sekitar 2,5 jam lebih untuk menuju ke sana. Saat sampai di lokasi, Blaga diperintahkan meletakkan uang tersebut di dalam sebuah ban bekas dan ia tak bertemu sama sekali dengan pria yang teleponan dengannya. Blaga kembali pulang dengan wajah kelelahan. Ia langsung mengambil sebotol bandrek, meminumnya dan tak lupa menuangkan untuk Abu suaminya. Lalu di keesokan hari, ia kembali mengajar Jamila. Setelah selesai proses belajar mengajar, mereka berdua pun ngobrol-ngobrol. Dan Jamila menceritakan alasan kenapa ia ingin pindah warga negara. Jamila yang lahir dan besar di negara Arab, ia tak sanggup lagi untuk hidup di sana karena perang yang tak berkesudahan. Jadi jika seandainya ia telah lolos ujian dan resmi jadi warga negara Bulgaria, ia ingin membawa orang tua dan adik-adiknya pindah ke negara tersebut. Setelah itu Blaga kembali mendapatkan orderan dan ia telah menunggu si target melemparkan uang dari jendela. Saat Blaga mengambil uang tersebut, tak sengaja wajahnya dilihat oleh anak si korban. Ya, yang melempar uang adalah seorang anak kecil. Dengan sigap Blaga langsung bergegas pergi dan langsung mengantarkan uang tersebut. Di keesokan harinya, Blaga diminta untuk datang ke kantor polisi dan si polisi berkata kalau ia mendapatkan sebuah kabar bagus. Seorang anak kecil bersaksi kalau ia melihat si kurir menjemput uang korban yang lain dan ciri-cirinya seorang wanita tua. Tentu saja mendengar kata-kata wanita tua, Blaga mulai panik. Lalu si polisi meminta Blaga untuk datang, tujuannya untuk menanyakan apakah pernah Blaga melihat seorang wanita tua yang mencurigakan di sekitar rumahnya. Dan sambil ketakutan tentu saja Blaga berkata kalau ia tak pernah melihat hal yang mencurigakan. Setelah keterangan Blaga didapatkan, ia pun langsung bergegas pergi, tapi tiba-tiba ia balik lagi dan langsung duduk sembari menyembunyikan wajahnya. Ternyata anak yang melihat wajahnya Blaga mendatangi kantor polisi tersebut. Tapi untung saja si anak tak melihat keberadaan Blaga di sana. Lalu saat di perjalanan pulang, Blaga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari petugas kuburan. Ia memberitahukan kalau telah banyak orang yang datang untuk mengambil alih makam yang telah dipesan oleh Blaga. Dan satu-satunya cara untuk mempertahankan makam tersebut, Blaga harus melunasi semuanya dalam 2 hari ke depan. Jika tidak, makam tersebut terpaksa dilepas ke orang lain dan uang DP yang telah dibayarkan akan dikembalikan. Setelah itu Blaga kembali teleponan dengan anaknya dan ternyata anaknya tersebut telah mengetahui kalau Blaga kena tipu melalui berita di koran. Tapi bukannya prihatin dengan kondisi ibunya tersebut, si anak malah memaki-maki Blaga. Аз работя като идиот по 16 часа на ден, а ти хвърляш пачки през прозорец. Ти съвсем ниско фяве. Как те е срам? Как те е срам, бе? Mengatakan pikun, berpendidikan tapi bodoh, dan bahkan memalukan. Pokoknya kata-kata yang tak enak untuk didengar. Lalu saat mereka sibuk video callan, Blaga kembali mendapatkan panggilan tugas, tapi ia mencoba mengabaikannya. Lalu karena si anak masih sibuk memarahi ibunya, Blaga yang muak akhirnya memutuskan video callan tersebut. Setelah merenung beberapa saat, Blaga langsung menghubungi bosnya dan tentu saja Blaga langsung dimaki-maki. Ya, karena sedikit saja telat, satu target bisa lepas. Lalu Blaga disuruh kembali menunggu di depan sebuah rumah susun dan akhirnya seorang pria tua meletakkan uang di depan tong sampah. Saat Blaga mengambil uang tersebut, ternyata si pria tua telah mengintainya dan langsung mengejar Blaga. Ya, si pria tua sadar kalau ia ditipu. Untungnya saat pria tersebut mencoba merebut uangnya kembali, Blaga berhasil melawan dan melarikan diri. Tapi sayang, ia harus mendapatkan sebuah pukulan di matanya. Blaga benar-benar ketakutan, tapi untungnya ia masih bisa tenang mengendarai mobilnya.
Saat di perjalanan, handphonenya tak henti-hentinya berdering, tapi Blaga mengabaikan telepon tersebut. Lalu saat berada di tempat yang sepi, Blaga memberanikan diri menolak panggilan-panggilan dari bosnya, dan setelah berpikir dan merenung beberapa saat, Blaga akhirnya melihat total uang yang ia ambil. Ternyata sangat banyak, bahkan melebihi uang yang ia butuhkan untuk pembayaran pusara alias kuburan. Blaga akhirnya memutuskan membuang handphonenya dan melarikan semua uang tersebut. Di keesokan harinya, Blaga kembali mendatangi kantor pemasaran kuburan dan melunasi semua hutangnya. Walaupun semalaman ia harus tidur sembari memegang pisau, setidaknya makam untuk abu suaminya telah aman. Lalu saat ia kembali pulang dan tengah santai-santai, Jamilah kembali datang dan ia memberitahukan kalau ia telah lolos ujian pindah warga negara. Dan untuk merayakan hal tersebut, Blaga mengajaknya untuk minum teh bareng. Tapi sayang, stok teh Blaga habis sehingga ia pun terpaksa pergi membeli ke warung dan Jamilah menunggu di rumah. Tapi tanpa disadari oleh Blaga, saat ia berjalan ke warung, 3 orang pria berjalan mendatangi rumahnya. Здравей, как си? Благодаря, добре. Не, няма нужда. Имам и работа, и пари. Но ти благодаря. Lalu, saat Blaga kembali dari warung, ia mendengar suara Jamilah berteriak-teriak dan dipukuli. Ya, si preman menuduh Jamilah yang melarikan uang yang diambil oleh Blaga. Karena tak tahu harus berbuat apa, ditambah lagi uang tersebut telah dibayarkan untuk kuburan. Dengan terpaksa, Blaga harus meninggalkan Jamilah menanggung semua kesalahannya, lalu pergi berjalan begitu saja.